Oke, selamat datang di video ini. Video ini kita akan membuat low poly karakter anime ya. Saya akan munculkan dulu gambarnya. Tapi sebelumnya saya akan munculkan screen key ya. Jadi nanti kalian bisa melihat apa yang saya ketikkan, mouse-nya saya klik yang mana kalian bisa lihat di sini ya. Oke, sekarang saya akan menuju ke front ortografi dengan cara mengklik yang ini. Ini sudah masuk ke front ortografi. Saya akan siapkan gambarnya, terus saya akan drag. Ini saya buka Windows Explorer. Kemudian saya drag ke sisi Blender. Nah, nanti juga kalian akan disediakan file gambar seperti ini ya di direktori kalian masing-masing. Jadi ini adalah anime yang akan kita buat. Ini tampilan depan, ini tampilan samping. Oleh karena itu kita akan duplikat ini satu lagi untuk tampilan samping ya. Untuk tampilan depan supaya di area tengah-tengah saya akan klik, kemudian ke objek clear location. Jadi dia sekarang di tengah-tengah. Oke ya. Dan supaya begitu saya rotate gambarnya tetap kelihatan, saya akan aktifkan perspektif yang ini ya, teman-teman, diaktifkan. Oleh karena itu kalau saya rotate pakai klik tengah mouse, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya masih ada. Saya akan pundurkan gambarnya, terus saya akan duplicate, klik gambarnya, objek, duplicate objek, klik kanan supaya dia tetap di situ. Dan yang ini nanti tadi kan numpuk nih, saya akan rotasikan ya di sumbu Z supaya dia nanti ada di sebelah right orthography. Di sumbu Z sebesar, kita pakai bantuan Windows ini sebesar 90 derajat. Ketikkan 90 derajat di angle, dan ini sudah ada di tapak samping. Supaya tidak mengganggu juga, saya akan geserkan dia ke samping sana. Oke ya, jadi ini sudah ada. Ini kurang tengah juga ya, saya akan coba geserkan sampai kurang lebih karakternya ada di tengah-tengah ini. Kubusnya saya akan delete ya. Jadi ini karakternya kurang lebih ada di tengah-tengah. Nah, klik geserin ya. Nah, kurang lebih di sini tengah-tengah ini ya. Bagian muka mungkin kurang simetris, tapi nggak apa-apa, nanti kita ikutin aja. Kemudian samping, klik yang di sini. Nah, samping adalah yang ini. Nanti dia ada di sini ya. Nah, ini. Ini yang samping juga kita akan kurang lebih diketengahin. Kayak gini, ini garis tengahnya. Oke. Untuk awalnya saya akan buat dari tubuh ini ya. Modelingnya saya akan buat dari tubuh dengan memakai silinder 10 poli saja. Jadi saya akan ke menu add untuk menambahkan silinder. Mesh silinder, dan saya akan ketikkan di bagian vertices ini 10 saja. Nah, jadi saya juga dengan 10 vertices ini saya juga dapat garis tengahnya ini ya. Jadi nanti kita akan memakai mirror supaya kita hanya fokus di sebelah sisi yang satu, sedangkan sisi yang lainnya nanti mirrornya otomatis akan membuatnya ya. Oke, tentunya ini saya akan scalekan pakai yang ini. Scale di lingkaran putih ini ya. Kira-kira selebar tubuhnya. Kalau sudah, geser sedikit. Nah, kemudian saya akan masuk ke edit mode. Tapi sebelumnya kalau saya tekan N ke item, di sini bisa melihat scale-nya tidak satu ya. Jadi ini scale-nya 0,3 sekian. Nah, ini tuh kalau kita masuk edit mode itu kurang bagus. Kita harus apply dulu scale-nya supaya jadi satu. Supaya Blender mengerti sekarang silindernya sudah sekecil ini. Blender itu sekarang taunya silinder itu di dalam scale 1, yaitu masih seperti ini. Saya Ctrl Z. Nah, supaya Blender tahu silindernya udah sekecil ini, kita harus apply scale. Caranya ke objek, apply
scale. Nah, sekarang dia jadi satu dan Blender sudah mengetahui silinder ini sebesar ini sekarang. Oke ya. Habis itu saya akan masuk ke edit mode. Nah, kemudian ini saya tekan N lagi ya untuk menutup ini. Nanti begitu perlu saya tekan N lagi untuk membukanya. Nah, kemudian saya akan arahkan mouse ke sini, scroll ya, supaya saya dapat mengklik yang ini, toggle X-ray, yang ini ya teman-teman, toggle X-ray, klik, jadi dia sekarang transparan. Nah, ini saya akan select seperti ini, dan saya akan geserkan ke atas sedikit ya. Oke, mendekati bahu, tapi jangan sampai sebahu, karena kita akan extrude sedikit untuk bahunya, kemudian nanti lanjut ke leher. Nah, extrude kita memakai ini, memakai ini ya, extrude region. Klik dan kita tarik ke atas sedikit. Nah, kemudian kita harus scale karena kita mempersiapkan untuk bahu ya. Kita ke sini, scale-nya yang putih, kira-kira scale segini aja, segini dulu. Kemudian sekarang kita lihat nih. Oke, dia sudah seperti itu. Nah, cuman di tampak samping ini dia masih gendut ya. Kita harus rampingkan. Caranya kita select semua. Scale-nya di Y ya. Jangan di scale yang di putih. Nanti dia mengecil juga tampak depannya. Jangan ya, saya akan Ctrl Z atau undo. Balik lagi, karena ini tampilan depan sudah sesuai lebarnya. Sedangkan begitu kita ke klik right orthography, tampilan samping, ini lebarnya terlalu lebar, jadi saya akan scale di Y. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang tampilan depan sudah bagus, tampilan samping pun sudah bagus, sudah oke ya. Nah, tapi ini kalau ini pakaian ya, jadi nanti kita akan membuat pakaian, tapi nanti ya sekarang kita membuat tubuhnya dulu. Kembali lagi ke tampak depan, kita akan extrude untuk leher. Ya, caranya kita select mode face ya, kemudian kita select face ini, kembali ke tampak depan, kita akan insert dulu sampai kira-kira dapat selebar leher ya. Insertnya itu adalah di sini, di bawahnya extrude, klik insert, arahkan mouse ke yang lingkaran kuning ini ya, klik, drag sampai kita dapat melihat kira-kira dia selebar leher ya. Nah, hati-hati teman-teman, ini jangan sampai overlap ya. Jadi kalau misalkan nanti tuh, kalau saya kecilkan insertnya dia overlap, hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Kurang lebih aja segini. Dan ini sepertinya untuk leher terlalu tipis ya, saya akan scalekan di sini. Nah, gini. Kemudian saya akan extrude lagi pakai yang extrude region sini. Nah, tapi ini terlalu lebar ya teman-teman. Jadi saya akan kecilkan lagi. Caranya supaya enggak bingung, gini ya, tampak depan gini, select seperti ini, dan kita akan scalekan sekarang. Scale-nya kita 2 kali ya, merah untuk yang front dan scale Y untuk yang samping. Kita yang depan dulu, kita scale sampai kira-kira seleher ya. Ini gambarnya nggak begitu simetris, tapi kita akan kurang lebih aja segini. Kemudian kembali ke tampak samping, kita akan sesuaikan dengan yang hijau atau yang Y ya. Oke, layarnya kurang lebih sudah sama ya sekarang ya. Kemudian masih ke tampak samping, kita akan extrude lagi ya. Kita akan select ke titik lagi, dan jangan lupa toggle X-ray dinyalakan. Select seperti ini lagi ya. Jadi kita ke move lagi ya. Kita pakai move lagi. Kita akan extrude dan kita akan rotasikan ya di X ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Siap-siap kita akan membuat kepalanya. Nah, untuk kepalanya kita akan extrude lagi
sorry, kita lihat dulu tampak depan lehernya ya seperti ini, nggak apa-apa. Kemudian dari tampak samping kita akan extrude lagi ya, kira-kira segini dulu. Nah, terus kita masuk ke scale nih, scale ya, kita akan scale yang putih dulu ya. Kita coba mungkin ini diturunin dulu, kira-kira segini. Ini scale-nya saya kecilkan lagi ya, karena dia lebih sekarang di kedepanin sedikit. Nah, tapak samping sudah lumayan sesuai. Sekarang kita ke tapak depan. Nah, tapak depan kita akan scale di X. Nah, segini ya. Kemudian dari sini kita akan extrude ke atas lagi. Tapak samping. Ini rotasi lagi ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang saya akan select yang ini nih. Daripada saya pakai select box ini, kan dia agak miring, agak merepotkan ya. Nanti takutnya ke select yang ini juga. Jadi ada solusi yang lebih baik untuk men-select yang susah ini dengan cara kita klik di sini agak lama, tahan di situ agak lama, kemudian kita masuk yang select lasso. Jadi select lasso ini kalau kita arahkan nih, kita bisa seperti ini ya selectnya. Dan kita rotasikan juga, luruskan, dan kita geserkan. Nah, kita scale sedikit. Ini untuk bagian hidung ya, tampak depan. Oke, masih oke. Sekarang kita sekarang kalau kalian mau tetap memakai select lasso boleh ya, tetapi kalau misalkan mau dibalikin lagi ke semula juga nggak apa-apa. Kita arahkan ke sini, klik kiri, tahan, masuk ke select box lagi ya. Masuk ke select box lagi. Kemudian kita akan extrude sedikit lagi. Scale sedikit. Ctrl Z scale ya, yang ini. Yang putih. Nah, jadi dia bulat seperti ini. Kita lihat tampak samping. Oke ya. Oke, kemudian saya akan coba ke object mode. Nah, atas ini terlalu lurus nih, kita akan bulatkan ya. Masuk ke edit mode lagi. Caranya kita select face yang ini, kita delete ya. Tekan tombol X atau tombol delete, sama aja. Kita pilih faces. Nah, ini bolong. Nah, supaya nggak bingung, saya akan matikan dulu toggle X-ray-nya. Jadi kalian arahkan mouse kalian ke toolbar yang di atas ini, kemudian scroll ya, supaya dia menggulung, dan kita matikan tadi toggle X-ray. Nah, kita akan tutup yang ini dengan cara kita select memakai edge ya. Dua, ini tahan shift, dan ini untuk menseleksi lebih dari satu, kita bisa tahan shift. Soalnya kalau enggak nanti select yang sebelumnya hilang. Nah, di sini kemudian tahan shift juga select yang ini dan yang ini. Jadi ini bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, jadi kalau tapak atas dia ini berseberangan depan belakang, dan kita akan fill-kan dengan cara ke face fill. No faces fill, salah ya. Berarti kita harus ke edge bridge as loop. Nah, gini ya, maaf ya, bukan fill tapi bridge as loop. Nah, kemudian saya akan loop cut di sini, menambahkan garis di sini. Caranya arahkan mouse ke loop cut ini nih. Yang ini ya, teman-teman. Klik dan arahkan ke sini. Nah, sekarang sudah dapat ini. Ini saya nanti akan bikin dua ya, karena untuk menyambungkan ini juga nih dua. Jadi klik dulu, kemudian number of part-nya kita klik satu kali lagi, jadi dia ada dua di sini. Nanti ini juga kan ada garisnya. Nah, kalau udah gini, supaya loop part ini tidak mengganggu, saya akan klik lagi move. Nah, sekarang loop part-nya tidak aktif.
selagi itu di-select, kita kan geserkan ke atas ya, supaya dia lebih melengkung ya. Oke. Kemudian kita akan select face ini dan tahan shift, select face ini, tekan F. Nah gitu. Ini pun juga sama ya, select edge ini, tahan shift, select edge ini, tekan F. Kemudian untuk yang ini juga sama, kita select dua ini, tekan F. Belakang juga sama ya, select dua ini, dua edge, tekan F. Begitupun yang ini. Begitu pula yang ini ya, select dua edge, tekan F. Oke. Dan di sini saya akan loop-cut lagi, karena di sini segitiga ya, itu tidak begitu oke. Saya akan loop-cut lagi di sini. Klik dan kita naikin dulu ke depan, ke atas sedikit supaya lebih melengkung, dan kita juga loop-cut yang sebelah belakangnya yang ini. Supaya dia ini jadi titiknya ada 4 yang ini ya. Klik. Nah, jadi ini saya akan geserkan ke atas lagi. Nah, ini jadi dia face ini titiknya ada 4. Tadi 3 ya. Jadi kita usahakan 4 ya. Meskipun 3 nggak apa-apa, tapi kita usahakan kalau bisa 4 ya 4. Oke. Untuk badan dan kepala udah selesai. Kita sudahi dulu sampai sini. Jangan lupa teman-teman untuk save ya. Baik, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.